Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya Ibu telah mengirimkan materi dan juga presensi di Google Classroom. Harap kalian mengisi presensi terlebih dahulu ya, agar kehadiran kalian terekam pada hari ini. Pada minggu lalu, kita telah belajar tentang penggunaan peralatan kearsipan. Nah, sekarang kita belajar tentang penanganan surat masuk. Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu ya. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jadi, kamu harus mencintai apa saja yang kamu lakukan. Kamu belajar, kamu melakukan suatu hal apapun, kamu harus mencintainya agar kamu dapat menghasilkan pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang memuaskan. Semisal, kalian adalah anak perkantoran. Kalian harus mencintai profesi kalian, bahwa saya adalah seorang anak perkantoran. Saya bangga pada perkantoran. Karena apa? Saya yakin bahwa administrasi perkantoran adalah jantung dari semua organisasi. Bahkan organisasi terkecil pun seperti keluarga juga membutuhkan administrasi. Entah itu mengelola keuangan, ataupun mengolah surat menyurat, menyimpan dokumen-dokumen penting seperti kartu keluarga, akte, dan lain sebagainya. Ataupun dalam sebuah keluarga itu terdapat administrasi seperti menerima undangan, atau bahkan kita menyebar undangan pernikahan, maupun undangan ulang tahun, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus bangga, oh ini saya AP, saya merupakan jantung dari semua organisasi dan saya bangga. Next ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.4, menerapkan penanganan surat masuk, dan juga 4.4, melakukan penanganan surat masuk. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah konsep penanganan surat masuk, selanjutnya prosedur penanganan surat masuk dengan sistem agenda, dan yang terakhir adalah prosedur penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Masuk pada topik yang pertama, yaitu konsep penanganan surat masuk. Jadi, apa sih surat masuk itu? Surat masuk itu adalah surat yang diterima oleh suatu organisasi yang berasal dari seseorang maupun organisasi lain. Nah, selanjutnya apa sih penanganan surat masuk? Penanganan surat masuk itu merupakan suatu kegiatan penanganan surat masuk yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian, dan juga pemrosesan yang lebih lanjut. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang jenis surat dalam penanganan surat masuk. Yang pertama itu ada surat penting, surat biasa atau rutin, dan juga surat rahasia. Apa sih, Bu, perbedaannya? Jadi, surat masuk itu yang penting itu bersifat mengikat, memerlukan tindak lanjut, menyangkut masalah kebijakan, dan jika terlambat atau hilang itu akan menghambat atau merugikan pelaksanaan kebijakan. Jadi, contohnya, apa sih surat penting itu? Surat penting itu misalkan ya, ada surat tagihan dari bank. Nah, surat tagihan dari bank itu sudah jatuh tempo. Kita tidak menerima surat masuk tersebut dengan baik, atau kita bahkan surat tersebut hilang.
tentu kita akan rugi dong, karena jika sudah jatuh tempo, bunganya akan terus bertambah dan juga bertambah. Selanjutnya adalah surat biasa. Apa sih surat biasa atau surat rutin itu? Jadi surat rutin atau surat biasa itu yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan tindak lanjut, dan bila surat hilang, informasinya dapat diperoleh dari sumber lain. Contohnya, surat pengumuman, surat pemberitahuan, atau surat ucapan terima kasih. Selanjutnya adalah surat rahasia. Rahasia ya ini ya. Rahasia itu sifatnya memerlukan perlindungan khusus ya. Karena jika bocor itu akan menimbulkan suatu kerusakan atau kerugian yang besar. Dapat mengurangi atau menyulitkan pelaksanaan langkah-langkah selanjutnya. Contohnya adalah surat rekomendasi dan laporan konduit dari seorang pejabat atau DPPP dan lain sebagainya. Kalian bisa browsing-browsing ya, macam-macam surat penting, surat biasa, atau surat rahasia lainnya ya. Masuk pada topik kedua, yaitu prosedur penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda. Jadi buku agenda itu apa? Buku agenda itu buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun. Fungsinya apa sih buku agenda? Ada 4 fungsi loh. Yang pertama itu ada alat bukti keluar masuknya surat. Yang kedua, mengetahui jumlah surat yang keluar maupun yang masuk dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah mengetahui penomoran surat keluar. Karena dengan melihat buku agenda, kita akan mengetahui sudah nomor urut berapakah surat keluar kita, misal kemarin 001, sekarang kita sudah masuk ke 002 gitu. Yang selanjutnya yang keempat adalah membantu dalam melakukan pencarian surat. Selanjutnya adalah macam-macam buku agenda. Jadi buku agenda itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu buku agenda tunggal, yang kedua itu buku agenda berpasangan, dan yang terakhir itu adalah buku agenda kembar. Nah, bentuknya seperti yang ada di gambar ya. Ada di slide PPT yang Ibu tampilkan ya. Jadi apa buku agenda tunggal? Jadi buku agenda tunggal itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus dengan nomor yang berurutan atau campuran pada tiap halaman untuk halaman. Jadi dalam satu buku, satu halaman itu keluar dan masuk dijadikan satu ya. Itu yang namanya buku agenda tunggal. Misalkan kalau surat masuk, berarti kan kita menerima tanggal terimanya ya, bukan tanggal surat. Misal tanggal suratnya tanggal 2 Agustus 2021 dan kita menerima pada tanggal 4, ya kita tulis 4 Agustus 2021 ya di sini. Baru di sini adalah tanggal dan nomor surat. Tanggal suratnya berapa? Tadi tanggal 2 Agustus 2021 ya. Terus bawahnya adalah nomor surat tersebut ada pada surat. Nah, karena kita tadi itu surat masuk, berarti di sini ditulis masuk. Masuk itu berarti kodenya itu M. Dan itu surat dari mana? Dari mana itu kita bisa melihat ke kop suratnya ya. Kop suratnya berarti itu adalah dari perusahaan yang mana? Perihalnya apa? Ada lampirannya enggak? Nah, kode arsipnya bisa disesuaikan dengan penyimpanan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah buku agenda berpasangan. Buku agenda berpasangan itu apa? Buku agenda berpasangan itu terdiri dari buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar yang kolomnya dibuat secara terpisah serta terpisah juga penomorannya dalam satu buku. Jadi surat masuk dicatat pada halaman sebelah kiri, surat masuk itu dicatat pada halaman sebelah kiri, dan surat keluar dicatat pada halaman sebelah kanan. Ini ya.
Seperti ini. Jadi dalam satu buku, halaman kiri adalah surat masuk dan halaman kanan adalah surat keluar. Yang selanjutnya adalah buku agenda kembar. Jadi buku agenda kembar itu apa? Buku agenda kembar itu buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar yang dibuat secara terpisah dan disediakan buku sendiri-sendiri. Jadi buku sendiri-sendiri ini buku agenda keluar sendiri, buku agenda masuk sendiri, begitu. Jadi ada 2 buku gitu ya. Walaupun kembar, hanya namanya beda, keluar dan masuk. Selanjutnya adalah prosedur penanganan surat masuk dengan buku agenda. Secara umum itu ada 6 ya, ada 6 prosedurnya. Yang pertama penerimaan, selanjutnya penyortiran, selanjutnya ada pencatatan, ada pengarahan, ada penyampaian, dan juga yang terakhir adalah penyimpanan. Nah, penerimaan itu apa saja sih? Jadi penerimaan itu yang pertama tuh seperti mengumpulkan dan menghitungkan jumlah surat masuk, meneliti ketepatan alamat dari si pengirim, mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya, dan juga menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat sudah sampai di perusahaan kita. Selanjutnya, kita ada membuka dan memeriksa keakuratan surel yang diterima melalui pengidentifikasian lampiran surel sesuai prosedur perusahaan atau surat elektronik dibuka dan diperiksa keakuratannya. Itu adalah bagian-bagian penerimaan surat. Selanjutnya itu kita masuk kepada bagian penyortiran. Nah, penyortiran itu apa saja ya? Penyortiran itu ada pertama itu kita memisahkan surat, itu untuk pimpinan, untuk sekretaris kah, untuk HRD kah, untuk kepala bagian, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggolongkan surat-surat tersebut berdasarkan 3 kategori, yaitu yang tadi, seperti ini surat rahasia, ini surat penting, atau ini surat biasa, begitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pencatatan surat. Pencatatan surat itu kita kan sudah membuka, membaca, dan menandai pokok surat ya. Selanjutnya memberi catatan penting yang harus ditangani oleh pimpinan. Selanjutnya memeriksa lampiran apakah sesuai atau tidak. Semisal kan surat pemesanan barang ya. Terus lampirannya harusnya di dalam isi surat itu saya melampirkan barang apa saja yang ingin dipesan. Misalkan 2 box ballpoint warna hitam, 2 box ballpoint warna merah. Tetapi ternyata di lampiran adalah bukti pembayaran. Jadi kita harus memastikan bahwa lampiran dan juga isi surat itu sama. Kalau dalam isi surat itu menyatakan saya memesan barang-barang yang jumlah dan ketentuannya saya lampirkan, berarti kita harus mengecek lampirannya sama atau tidak. Selanjutnya adalah memeriksa atau membubuhkan tanggal, paraf penerima surat, dan stempel agenda. Seperti ini. Jadi diterima tanggal 4 Agustus 2021. Petugasnya siapa? Semisal Mbak Salma. Jadi petugas Salma, nomor agendanya berapa? Kita udah sampai urutan keberapa? Oh, masih pertama. Berarti 001 begitu ya. Selanjutnya adalah pengarahan surat. Pengarahan surat itu apa sih? Pengarahan surat itu yang pertama adalah melampiri surat masuk dengan lembar disposisi, kemudian disampaikan kepada pimpinan atau kepala bagian untuk memperoleh tanggapan atau isi surat yang dapat berupa informasi atau instruksi. Lembar disposisi itu kayak apa sih? Ini lembar disposisi ada tanggal dan nomor surat bla 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 dari PT Jaya Utama perihal pesanan kertas HVS misal kepada pimpinannya Pak Ardian. Terus disposisinya ini yang sudah di bold ini berarti yang ngebold itu pimpinan ya. Yang ngebold ini pimpinan berarti pelaksana harus mengkonsep balasan. Ini sifatnya penting, berarti harus disegerakan gitu ya.
Selanjutnya, menyampaikan kembali surat yang telah mendapatkan tanggapan dari pimpinan ke sekretaris atau kepala tata usaha untuk menyampaikan surat tersebut beserta lembar disposisinya. Jadi, setelah pencatat memberikan kepada pengarahan surat itu diserahkan kepada sekretaris agar segera ditindak, misal di konsep balasan agar balasan segera surat segera dibalas, begitu ya. Selanjutnya adalah penyampaian surat. Penyampaian surat itu apa saja sih? Jadi surat disertai lembar disposisi itu dicatat ke dalam buku ekspedisi intern. Nah, buku ekspedisi intern itu kayak apa? Buku ekspedisinya ini ada nomor urut, tanggal dan nomor surat, perihal surat dari siapa, penerimanya siapa, tanggal terima, dan juga ada tanda tangannya sebagai bukti surat telah diterima. Jadi, selanjutnya itu adalah menggandakan surat apabila beberapa pihak yang ditunjuk oleh pimpinan dalam lembar disposisi. Misalkan penerimanya bukan Farhana saja, mungkin ada Mbak Salma, ada Mbak Valencia, dan segala macam gitu. Jadi suratnya digandakan dan diedarkan kepada pihak-pihak yang dituju. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu penyimpanan surat. Setelah surat selesai diproses, maka surat asli dikembalikan kepada staf administrasi kantor atau sekretaris ke unit tata usaha untuk disimpan atau diarsipkan menggunakan sistem penyimpanan yang digunakan pada perusahaan tersebut. Apakah itu menggunakan sistem subjek atau abjad, wilayah, nomor, tanggal, dan lain sebagainya. Next, kita ke topik yang terakhir, yaitu prosedur penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Kartu kendali itu apa? Jadi, kartu kendali itu merupakan lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat. Fungsi kartu kendali apa sih? Fungsinya itu yang pertama adalah alat pengendali surat masuk dan keluar, alat pelacak surat, arsip pengganti bagi surat yang masih dalam proses, dan juga pengganti buku agenda dan ekspedisi. Keuntungannya menggunakan kartu kendali itu apa ya? Jadi dengan kartu kendali itu lebih efisien, dapat membedakan sifat mana yang penting, biasa, dan juga rahasia, menghilangkan pencatatan yang berulang, seperti tadi menggunakan buku agenda, harus juga menggunakan buku ekspedisi. Nah, kita menggunakan kartu kendali, ya kartu kendali saja, gitu ya. Jadi selanjutnya adalah mudah melacak lokasi surat yang sedang diproses, dan juga memudahkan penyusunan arsip, serta memudahkan inventarisasi dan juga penilaian arsip. Selanjutnya adalah penggunaan kartu kendali. Jadi kartu kendali itu ada perangkap 3 ya. Ini yang pertama itu putih, itu untuk petugas pengarah sebagai alat kendali atau alat kontrol. Selanjutnya lembar kedua itu berwarna kuning, yaitu untuk petugas arsip sebagai pengganti arsip, dan yang lembar ketiga itu berwarna merah untuk pengolah arsip disertakan dengan surat. Next ya, sekarang prosedur penanganan surat masuk dengan kartu kendali. Yang pertama itu adalah surat penting. Nah, surat penting yang pertama itu bagian penerima, itu menerima surat. Jadi, apa saja sih bagian penerima prosedur yang dilakukan oleh bagian penerima, yaitu misal menerima surat dari pos, memeriksa kebenaran alamat seperti tadi, surat yang salah alamat segera dikembalikan ke pengirim, lalu memisahkan berdasarkan alamat-alamat yang dituju atau unit pengolah atau nama pejabat yang dituju. Selanjutnya adalah mengelompokkan surat terbuka dan juga surat tertutup, dan membuka surat dan memeriksa kelengkapannya. Apabila lampirannya salah, ya tidak lengkap, buat catatan seperlunya. Dan juga membubuhkan stempel tanggal dan waktu surat diterima. Itu bagian penerima ya. Selanjutnya, bagian penerima memberikan kepada bagian pencatat. Ya, bagian pencatat itu menulis atau mencatat 3 kartu kendali.
mencatat satu kartu kendali yang rangkap 3. Jadi kita hanya mencatat bagian pertama, maka tulisannya akan tembus ke bagian 2 dan bagian 3. Seperti kita menggunakan kertas karbon ya. Jadi bagian pencatat surat itu tugasnya adalah mencatat pada kartu kendali ya, seperti yang Ibu bilang. Jadi tapi tidak semuanya diisi, ada yang dikosongin seperti kolom kode, masalah, atau pengolah pada kartu kendali dapat dikosongkan agar nanti diisi sendiri oleh bagian pengarah. Kartu kendali selanjutnya, kartu kendali beserta surat penting selanjutnya diberikan kepada pengarah. Nah, setelah sampai pengarah, itu pengarah memeriksa apakah isian dari kartu kendali itu sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka si pengarah itu melengkapi bagian-bagian yang kosong yang tadi Ibu bilang. Selanjutnya, bagian pengarah itu memberikan kartu kendali kuning atau lembar kedua dan juga kartu kendali merah atau lembar ketiga kepada unit pengolah. Kepada unit pengolah ini ya, unit pengolah bagian tata usaha ya. Ini lembar kedua dan juga ketiga beserta surat penting. Kartu kendali 1 itu disimpan oleh pengarah dalam kotak kartu kendali sebagai alat pengendali surat. Jadi yang pertama tetap disimpan ke pengarah, sedangkan yang kedua dan ketiga diberikan kepada unit pengolah ya, beserta suratnya. Selanjutnya adalah unit pengolah. Apa saja sih prosedurnya? Unit pengolah itu ada 3 ya, ada TU, ada pimpinan, ada pelaksana. Jadi yang pertama ya, yang unit pengolah tata usaha itu kan sudah menerima lembar kedua dan ketiga. Nah, kartu kendali tersebut diparaf pada lembar kedua, yang kuning itu selanjutnya diserahkan kepada pengirim. Nah, diserahkan kepada pengirim, tadi yang mengirim siapa? Pengarah. Nah, berarti yang kedua setelah diparaf itu dikirim kembali ke pengarah. Terus yang ketiga, lembar ketiga itu masih disimpan di tata usaha ya, di sini ya. Selanjutnya, tata usaha menyiapkan lembar disposisi. Tadi di disposisinya sama dengan sistem agenda. Nah, disposisinya itu rangkap 2 ya. Ini kodenya D1 dan juga D2. Nah, lembar disposisi diserahkan kepada unit pengolah. Kepada unit pengolah pimpinan maksudnya ya. Yang diserahkan itu yang keduanya ya, diserahkan agar untuk diisi oleh pimpinan, apakah segera dibalas, segera ditindaklanjuti, atau disimpan saja, atau bagaimana ya. Ini D1 dan D2. Nah, kemudian si pimpinan itu sudah mengisi lembar disposisi tersebut. Setelah itu mengembalikan kepada pengirim, yaitu kepada tata usaha. Nah, tata usaha itu mengirim, menerima ya lembar 1 dan lembar 2, kemudian memproses lagi, melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dari pimpinan, apakah dibales atau apakah langsung disimpan, begitu ya. Jadi setelah itu surat tersebut disampaikan kepada penata arsip, itu yang D2 atau lembar disposisi 2 dengan surat nih, lembar disposisi 2 itu diserahkan kepada penata arsip ya, dengan kartu kendali lembar kedua atau yang kuning. Maksudnya kartu kendali lembar ketiga atau yang merah itu ditukar dengan yang kuning yang ada di penata arsip ya. Selanjutnya yang D1 itu diserahkan kepada pelaksana. Jadi disposisi 1 itu ada pada pelaksana.
Setelah selesai diproses, adalah penyimpanan. Selanjutnya penyimpanan itu kartu kendali kuning lembar 2 yang telah diparaf oleh petugas tata usaha unit pengolah dan telah dilihat parafnya oleh pengarah, serta menyimpannya ke dalam kotak kartu kendali. Selanjutnya adalah menerima surat yang telah selesai diproses tata usaha unit pengolah, surat sudah selesai diproses, itu beserta kartu kendali. Beserta kartu kendali yang nomor 3 ini, lembar ketiga ini ditukar dengan nomor 2. Jadi yang 2 ke TU, yang 3 ke penata arsip beserta surat pentingnya. Selanjutnya menyimpan dan menata arsip sesuai dengan kode dalam tempat penyimpanan dan menyimpan kartu kendali pada kotak kartu kendali. Selanjutnya adalah surat masuk biasa. Penerima sama dengan tadi surat penting. Selanjutnya pencatat. Bagian pencatat itu mengumpulkan surat biasa selama 1 atau 2 hari, kemudian mencatatnya pada lembar pengantar surat biasa ya. Lembarnya seperti apa? Seperti ini, lembar pengantar surat biasa. Ada unit, tanggal, jam penyampaian, nomor urut, asal surat, tanggal nomor, isi ringkas, keterangan, jumlah, tanggal, jam, dan diterima oleh siapa. Nah, itu lembarnya itu rangkap 2, yaitu rangkap 1, 2 ya suratnya. Selanjutnya, bagian pencatat menyerahkan kepada unit pengolah. Menyerahkan kepada unit pengolah. Dan unit pengolah itu menerima serta memberikan paraf kepada 2 lembar pengantar surat biasa tadi. Selanjutnya, yang lembar kedua itu tetap disimpan di unit pengolah, dan lembar 1 diberikan kepada pencatat. Yang selanjutnya adalah surat masuk rahasia. Rahasia ya. Penerimanya sama seperti tadi, selanjutnya dicatat oleh pencatat. Nah, dicatatnya itu masih dalam keadaan tertutup ya. Amplopnya tidak dibuka karena itu merupakan surat rahasia. Selanjutnya diberi dari pihak pencatat itu memberikan lembar pengantar surat rahasia rangkap 2. 1, 2, lalu diberikan kepada pengolah langsung, tapi ke pemimpin langsung. Itu berupa lembar surat pengantarnya 1 dan 2, yang 2 tetap disimpan di bagian pemimpin atau pimpinan, dan yang pertama itu diberikan kepada pencatat dan diberikan langsung kepada penata arsip. Nah, sudah selesai materi pada hari ini. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kita tadi belajar tentang 3 topik, yaitu tentang konsep penanganan surat masuk buku agenda, dan juga penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Di situ apa sih konsep surat masuk itu? Jadi, penanganan surat masuk itu adalah penanganan kegiatan penanganan surat masuk yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian, dan juga pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya ada tiga jenis surat, yaitu surat penting, biasa atau rutin, dan juga ada surat rahasia. Yang kedua adalah prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Nah, di situ ada pengertian buku agenda, apa saja fungsinya, apa saja macam-macamnya apa tadi? Ada tunggal, berpasangan, dan juga kembar, dan prosedur secara umumnya. Prosedur secara umumnya itu ada 6 step ya. Selanjutnya adalah prosedur penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Di situ juga dijelaskan apa itu kartu kendali, manfaatnya apa, keuntungannya apa, jenis kartu kendali itu rangkap berapa, rangkap 3 ya, putih, kuning, dan merah. Selanjutnya itu juga prosedur penanganan surat masuk, baik itu surat penting, bagaimana caranya, surat biasa bagaimana caranya, dan surat rahasia bagaimana juga caranya ya. Sepertinya cukup sekian materi pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas di Google Classroom juga.
Batas pengumpulannya sama seperti minggu lalu, yaitu seminggu ya. Harap kalian disiplin mengumpulkan tugas sebelum deadline. Karena apa? Setelah deadline kalian sudah tidak bisa mengumpulkan tugas tersebut. Ibu akan menilai kedisiplinan kalian ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Semoga pandemi segera berlalu dan kita dapat melakukan tatap muka, bisa ketemu sama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa minggu depan ya.